Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas sebuah tema menerima untuk bertumbuh bersama. Saudara, suatu kali ada seorang pendeta yang bertanya kepada seorang jemaat yang sudah lama nggak datang ibadah. Kenapa kamu kok nggak lagi ibadah? Oh iya Muse, saya sudah nggak cocok lagi di gereja ini. Loh, emang kenapa? Saya tuh nggak suka sama dia tuh, bawaannya nggak bisa menghargai orang. Nah saudara, kisah ini adalah salah satu contoh konflik yang mungkin pernah kita dengar dan dapat terjadi di gereja. Bagaimana seseorang memutuskan untuk meninggalkan gerejanya karena ketidakcocokan dengan sesama orang percaya lainnya di gereja. Menyikapi hal ini, kita juga bisa saja berbeda-beda pendapat. Ada yang setuju dan berkata, ya nggak apa-apa Pak, biar aja supaya nemu komunitas yang cocok untuk bertumbuh. Atau ada yang nggak setuju lalu melontarkan nasihatnya, ya nggak boleh, harus mengampuni. Ini seharusnya menjadi proses yang mendewasakan, jangan tambah lari. Saudara, apapun pendapat kita, saya mengajak kita untuk berefleksi tentang esensi gereja yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, esensi pertama adalah gereja merupakan kumpulan orang percaya, bukan orang sempurna. Ayat ini, saudara, sebenarnya dilatar belakangi oleh sebuah konflik dari jemaat di Roma yang sebenarnya terbagi menjadi dua golongan besar, Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan, salah satunya mengenai makanan ini, bahkan membuat mereka sampai pada titik saling menghakimi dan kasih itu kemudian menjadi hambar. Ini menunjukkan, saudara, bahwa orang-orang ini meskipun telah percaya pada Yesus, masih merupakan orang-orang yang berproses dalam pertumbuhan karakternya. Saudara, situasi yang mirip juga dapat terjadi di gereja masa kini. Telah nyata dalam sebuah gereja dapat terjadi konflik antar orang percaya di dalamnya. Kita harus menerima realita ini, karena gereja bukanlah sorga, tetapi gereja justru merupakan bengkel di mana Tuhan dapat memakainya untuk mentransformasi, mengubahkan kehidupan orang-orang di dalamnya. Pertanyaannya, saudara, jika demikian kita harus bersikap seperti apa? Maka kita akan masuk pada esensi yang kedua, bahwa gereja adalah sebuah komunitas di mana kita belajar untuk menerima sebagai bentuk mengasihi secara nyata dan bukan sekedar kata. Setelah mengetahui gereja, saudara, bukan tempat orang yang sempurna, maka kita perlu belajar untuk menerima proses yang dihadapi masing-masing pribadi di dalamnya. Bukankah orang yang juga perlu diproses untuk berubah itu adalah diri kita juga, saudara? Nah, terkadang penerimaan satu dengan yang lainnya ini menjadi tidak mudah. Apalagi kita sudah memiliki ekspektasi di dalamnya. Apalagi orang yang dirugikan, orang yang sedang berproses itu adalah diri kita juga. Wah, susah tentu untuk menerima orang demikian. Dalam kondisi ini, mengingat bahwa kita adalah orang yang juga diterima oleh Tuhan, meskipun kita adalah orang berdosa, tentu akan menolong kita untuk menerima sesama kita dengan kekurangan atau proses yang harus mereka jalani. Saudara, esensi yang ketiga, penerimaan kita kepada sesama di gereja adalah dalam rangka untuk dapat saling membangun satu dengan yang lainnya. Jadi, saudara, penerimaan di sini bukan berarti mentoleransi setiap kesalahan atau dosa dan melakukan pembiaran, tetapi lebih ke menciptakan komunitas untuk mendampingi pertumbuhan seseorang yang sedang menjalani sebuah proses pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya. Saudara, catatan penting pada bagian ini adalah ada kesadaran dari orang yang sedang berproses untuk mendapatkan pertolongan pada perjalanan perubahan dalam dirinya. Di sisi lain, ada kesadaran dari orang-orang percaya lainnya untuk menjadi komunitas yang akuntabilitas dan bisa dipercaya untuk mendampingi proses perubahan yang sedang dijalani. Di dalamnya ada saling mendoakan, menasehati dengan kasih, bahkan mendampingi dengan sabar ketika ada kegagalan. Akhirnya, saudara, kita tentu dapat menjadi komunitas yang saling menerima untuk bertumbuh bersama. Sehingga gambaran jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul dapat terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Dan Tuhan dapat menambahkan bilangan orang-orang yang percaya karena mereka melihat ada Yesus di dalam komunitas kita. Amin. Soli Deo Gloria. God bless you.